Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 38. Waktu itu cocak hijau mulai menyerang. Ia menggunakan kedua kakinya berganti-ganti jika menyerang. Gerak-geriknya terbatas dan nampak sekali bagaimana kedua cawan yang tergenggam dalam tangannya sangat mengganggu. Langkahnya panjang dan bertenaga. Sebaliknya gerak-gerik Titisari ringan tak bersuara. Kakinya lincah dan cekatan. Apa yang mengejutkan mereka ialah cara dia bergerak menghindari serangan lawan. Tubuhnya tetap tegak. Kedua kakinya pun berdiri kencang. Tetapi dengan menekan-nekankan ibu jari kaki, ia melesat gesit seperti seekor ikan mengibaskan ekornya. Inilah suatu gerakan indah yang sukar dipelajari orang. Bila guru si gadis bukan orang sakti luar biasa, pastilah takkan bisa mewariskan kepandaian demikian hebat. Makin lama serangan cocak hijau makin mengguntur. Kedua kakinya bergerak cepat dan menerbitkan kesiur angin. Meskipun Titisari bebas mempergunakan kaki dan tangannya, ia tak dapat bergerak lebih banyak daripada menangkis dan menghindari. Bahkan daerah geraknya kian menjadi sempit. Titisari tak gugup. Kini ia melesat mencari ruang gerak lebih lebar sambil melepaskan serangan-serangan jari. Kadang-kadang ia nampak berusaha membentur siku lawan, agar minuman keras yang berada dalam cawan kena ditumpahkan. Bocah ini benar-benar hebat, pikir Manyarsewu di luar gelanggang. Sebenarnya siapa gurunya? Melatih tata gerak segesit itu, tidak gampang. Tetapi, tak usah lama dia bakal kena dijatuhkan cocak hijau. Yuyu Rumpung yang menyaksikan perkelahian itu berpikir lain. Ia terganggu, karena luka dalamnya. Mengingat luka dalamnya, sekaligus teringatlah dia kepada Panembahan Tirtomoyo yang kena dilukai pula. Itulah sebabnya dengan cepat dia bisa menduga-duga mengapa si gadis datang memasuki kadipaten. Ah! Pastilah dia datang bersama si pemuda tadi pagi mencuri obat untuk si tua. Teringat akan laporan muridnya perkara si pencuri obat, ia jadi gelisah sendiri. Ingin ia keluar dari ruang kadipaten dengan diam-diam, tetapi kesempatan yang bagus belum nampak. Kalau ia meninggalkan gelanggang pertarungan sebelum cocak hijau menjatuhkan si gadis, bukankah berarti menghina kawan serikat? Maka mau tak mau ia menahan diri sebisa-bisanya. Sang Haji kala itu telah sadar kembali. Yang mula-mula diingatnya ialah ramuan obat-obatan yang baru diambilnya, ia menggapai sakunya. Bungkus ramuan obat masih utuh. Hatinya jadi lega. Sekarang ia mencoba mengingat-ingat siapa tadi yang membentur dirinya begitu tiba-tiba. Bayangkan tadi begitu cepat geraknya. Tidak juga berniat jahat. Sekiranya berniat jahat, mana bisa dia dibiarkan hidup? Bukankah tadi dia jatuh pingsan kena benturannya? Mendapat pertimbangan itu, Sang Haji lantas sibuk menduga-duga. Pikirnya, kalau begitu, pasti dia bukan termasuk golongan orang-orang yang berkumpul di kadipaten. Lantas siapa dia? Mendadak teringatlah dia, kalau bayangan tadi seperti membimbing seorang perempuan. Mau ia menduga, itulah Mustafa dan Nuraini. Baiklah ku tengok dia. Sekiranya benar-benar dia, syukurlah. Tetapi kalau bukan, bagaimana aku akan membiarkan mereka terkurung dan terhina, pikirnya. Memikir demikian lantas saja ia lari mengarah ke gedung tahanan. Ternyata gedung itu dalam keadaan gelap gulita. Untung ia pernah memasuki gedung tersebut. Dengan demikian, sekalipun meraba-raba, sampailah dia ke tempat di mana dia dengan Titisari mengintip permainan Sanjaya sebentar tadi. Ruang itu lengang hening. Sang Haji berjongkok sambil membelalakan mata. Ia tak melihat sesuatu, sehingga timbullah kecurigaannya, mau ia menduga, kalau ia salah jalan. Maka cepat ia berdiri hendak berlalu. Sekonyong-konyong ia mendengar rintih orang. Siapa? Paman Mustafa, bisiknya. Orang yang merintih tidak mendengarkan tegur sapanya. Rintihnya kian naik dan sebentar kemudian berubah menjadi nada erangan. Khawatir, kalau Sanjaya mungkin menganiaya Mustafa, maka ia menghampiri dengan hati-hati. Sewaktu berada selangkah di depan orang itu, mendadak terlihatlah sinar terang menembus gelap gedung. Terkejut ia mundur dan memipit dinding sejadi-jadinya. Sebentar saja, terdengarlah derap langkah mendekati pintu gedung. Kemudian masuklah 3 orang mengiringkan seorang perempuan setengah umur. Dialah Ibu Sanjaya. Sang Haji heran melihat kedatangan Ibu Sanjaya. Mau apa dia menjenguk kamar tahanan Mustafa?
Ia mencoba bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi ia benar-benar tak dapat menebak maksud Ibu Sanjaya. Apakah mereka dikurung dalam gedung ini? Terdengar Ibu Sanjaya minta keterangan pada ketiga pengiringnya. Ya, jawab ketiga pengiringnya hampir berbareng dengan Takzim. Sekarang bebaskan mereka, perintah Ibu Sanjaya. Ketiga opsir itu terkejut. Mereka saling pandang. Nampak sekali mereka berbimbang-bimbang. Kalian takut pada Nuroma Sanjaya? Jika Sanjaya bertanya mengapa mereka kalian bebaskan, bilang kalau akulah yang memberi perintah, kata Ibu Sanjaya dengan suara tetap. Mendengar bunyi ucapan Ibu Sanjaya, mereka bertiga tiada alasan lagi untuk beragu. Segera mereka masuk, mendadak nampaklah 3 orang penjaga menggeletak di lantai. Yang 2 tidak berkutik. Yang seorang lagi mengerang-erang. Nampak sekali mukanya babak belur matang biru. Ibu Sanjaya agaknya melihat nasib ketiga penjaga itu. Segera ia menghampiri sambil meraba-raba urat nadi dan pernapasannya. Mereka kena pukul dan roboh tak sadarkan diri, katanya terharu. Kemudian menghampiri yang mengerang sambil bertanya, mana mereka yang dikurung? 2 pengiring Ibu Sanjaya lantas saja memeriksa kamar tahanan. Ternyata Mustafa dan Nuraini tidak ada lagi. Segera mereka mendepak penjaga yang mengerang-erang sambil membentak, bangun. Kau dengar pertanyaan Raden Ayu? Penjaga yang mengerang kesakitan itu mendadak saja jadi sadar kena depakan mereka. Matanya terbelalak. Begitu pandangnya melihat mereka, berusahalah dia menguatkan diri. Tetapi nampaknya ia kesakitan benar-benar, sehingga usahanya gagal. Maka dia hanya mencoba berbicara gagap, lari. Lari. Ketiga pengiring Ibu Sanjaya rupanya ingin mengambil hati junjungannya. Mereka bergerak mau mendepak si penjaga lagi agar mendapat keterangan lebih jelas. Tetapi Ibu Sanjaya cepat-cepat menyanggah, dia sudah kesakitan. Mengapa kalian tak mencoba menolong? Halus teguran Ibu Sanjaya, tetapi benar-benar mengenai telak perbendaharaan hati, sehingga ketiga pengiringnya buru-buru memperbaiki sikap. Sekarang mereka berebutan menolong si penjaga, meskipun hatinya enggan luar biasa. Bawalah mereka ke kamarku, perintah Ibu Sanjaya. Kemudian ia meninggalkan gedung dengan kepala menunduk. Hatinya penuh sesal menyaksikan peristiwa demikian. Tetapi ia tak berkata sepatah kata pun. Perlahan-lahan Sangaji keluar dari dinding persembunyiannya, ia bertambah kagum kepada kemuliaan Ibu Sanjaya. Karena rasa kagum, ia membayangkan bentuk tubuh dan wajahnya. Mendadak saja, teringatlah dia kepada ibunya. Rasa rindu setahunnya membakar dirinya. Sudah berapa bulan dia meninggalkan Jakarta? Ibu. Ibu pun berhati mulia seperti Ibu Sanjaya, bisiknya pada diri sendiri. Sebentar saja ia telah berada di pekarangan. Karena bulan bersinar kian terang, segera ia memipit dinding agar sedikit terlindung. Ia bermaksud hendak mencari Titisari. Ingin membujuk si gadis agar tidak mengintip pembicaraan orang berlarut-larut. Apa perlu? Bukankah ramuan obat telah diperolehnya? Menolong nyawa Panembahan Tirtomoyo adalah yang terpenting. Baru saja ia tiba di belakang gedung Ibu Sanjaya, sekonyong-konyong terasalah kesiur angin menyambar padanya. Secepat kilat ia mengelakkan diri. Kini ia benar-benar bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Maka begitu melihat bayangan berkelebat menyerang padanya, segera dia memapaki dengan jurus jaga Saradenta. Tangan bayangan itu kena disambarnya. Au, rintih bayangan itu, lantas saja roboh di atas tanah. Sangaji terkesiap. Sama sekali tak diduganya, bahwa ia bisa merobohkan orang begitu gampang. Tatkala ia menejamkan mata, hatinya berdegupan. Ternyata bayangan itu adalah Mustafa. Tadi siang, kedua pergelangan tangannya kena dipatahkan Sanjaya dan belum pulih seperti sedia kala. Itulah sebabnya, begitu kena bentrok lantas saja kehilangan daya tahan. Paman Mustafa, kata Sangaji setengah memekik. Siapa kau? Aku Sangaji. Akulah pemuda yang melawan si pemuda Ningrat tadi siang. Mustafa berdiri tertegun. Tadi dia sudah berhasil melarikan diri bersama Nuraini. Begitu tiba di luar pekarangan, segera ia menghantarkan putrinya ke penginapan di mana mereka berdua menginap. Setelah itu ia balik kembali ke Kadipaten dengan maksud ingin mengintip ibu si pemuda Ningrat. Semenjak ia bertemu pandang dengan Ibu Sanjaya, hatinya gelisah bukan main. Ia menduga sesuatu dan hatinya takkan lega sebelum mendapat keyakinan.
Tiba di luar tembok kadipaten, cepat ia meloncati. Mendadak ia melihat berkelebatan Sangaji. Karena terlalu bersikap waspada dan selalu bersiaga, ia mengira Sangaji salah seorang penjaga. Dengan demikian, 2 kali Sangaji disangkanya sebagai seorang penjaga keamanan kadipaten. Karena itu, segera ia melontarkan serangan sebelum kakinya menginjak tanah. Tapi kali ini, Sangaji bukan makanan empuk baginya. Pemuda itu telah mendapat pengalaman diserang orang dengan tiba-tiba. Secara wajar, ia kini selalu berwaspada dan bersiaga. "Mengapa kamu ada di sini?" tanya Mustafa bersekat-sekat. Terasa benar, betapa terperanjat pula dia. "Aku mencari obat. Panembahan Tirtomoyo dilukai orang di kadipaten. Secara kebetulan aku melihat paman dikurung si pemuda ningrat di dalam gedung itu. Maka aku bermaksud menolong paman." Mustafa jadi terharu mendengar kata-kata Sangaji yang begitu sederhana. "Mengapa kamu menaruh perhatian begini besar terhadapku?" "Mengapa? Entahlah," sahut Sangaji, "tetapi paman bukan orang salah, bukan pula pesakitan. Mengapa mesti dikurung?" "Paman, dengan tak sengaja aku menyambar pergelangan tangan paman yang terluka tadi siang. Biarlah kubebatkan." Sangaji lantas saja meraih tangan Mustafa. Dan entah mengapa, Mustafa membiarkan si bocah berbuat sesuka hatinya. "Anak muda, sebenarnya kau siapa? Siapa pula orang tuamu?" "Aku datang dari jauh," jawab Sangaji. "Ayahku dulu bertempat tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Aku sendiri hidup di Jakarta dengan ibu." "Siapa nama ayahmu?" kata Mustafa seperti mendesak. "Dia orang berasal dari Bali. Namanya Made Tantre." "Siapa?" "Made Tantre," ulang Mustafa. Dan tiba-tiba tubuhnya bergemetaran. "Di mana ayahmu dulu pernah bertempat tinggal?" "Di sebuah desa, Karangtinalang, namanya." "Oh." Mustafa terkejut. Mendadak saja, kepalanya mendongak ke angkasa. Kemudian seperti berbisik kepada dirinya sendiri, terdengar ia berbicara. "Dewa Agung. Dewa Agung, benarkah ini anakmu?" Lantas saja tangannya yang sebelah menerkam pergelangan tangan Sangaji erat-erat. Sangaji jadi keheran-heranan. Ia merasakan tangan Mustafa bergemetaran. Tiba-tiba Mustafa mengalirkan air mata dan menetesi lengan. Sangaji jadi menebak-nebak, "Hai, mengapa? Apakah aku mengingatkannya kepada salah seorang anaknya yang sudah lama meninggal dunia?" Mendapat pikiran demikian Sangaji kemudian berkata, "Paman masuk ke halaman kadipaten lagi. Apakah ada sesuatu yang harus paman lakukan? Biar tenagaku masih ingusan, aku akan membantu paman sebisa-bisaku." "Ibumu bernama Rukmini, bukan?" Mustafa seperti tak mendengarkan ucapannya. "Dia masih berada di sampingmu atau sudah pulang ke asal?" Kembali Sangaji keheran-heranan, sehingga balik bertanya. "Apakah paman kenal ibu?" "Ibu kini berada di Jakarta. Jauh di barat sana." Hati Mustafa tergoncang keras. Ia menerkam tangan si bocah kian erat, seolah-olah takut terlepas. "Paman, biarlah aku membebat tangan paman dulu," kata Sangaji. Tetapi Mustafa tetap memegang tangan Sangaji erat-erat. Ia seperti seorang yang tengah menemukan sesuatu yang berharga dan tidak ingin kehilangan lagi. Terdengar ia berbisik penuh haru. "Ah bocah, kamu telah menjadi begini besar, begini besar." Ia menarik napas panjang dan berkata lagi. "Sekarang biar langit ambruk menimpa tubuh, apa yang kutakuti lagi? Bocah, melihat dan meraba dirimu lantas saja teringatlah aku kepada almarhum ayahmu. Ya, begini ini, ya seumurmu ini, kami berdua mulai merantau meninggalkan Pulau Bali tanah leluhurmu." Sangaji jadi semakin heran. "Paman kenal ayahku pula?" "Ayahmu adalah saudara angkatku," Mustafa memberi keterangan. "Kami berdua telah mengangkat saudara sewaktu hendak berangkat merantau meninggalkan kampung halaman. Semenjak itu ayahmu dan aku selalu bersama, runtang-runtung bagaikan saudara sekandung tunggal rahim." Sehabis berkata demikian, ia lantas menangis sedih. Teringatlah dia kepada nasib buruk yang merenggutkan. Itulah pula sebabnya, tak sanggup ia meneruskan kata-katanya. Tak tahunya sendiri, Sangaji ikut mengalirkan air mata. Memang, dia seorang pemuda yang jujur sederhana. Hatinya polos dan penuh kemanusiaan.
Sama sekali tak diketahuinya, kalau Mustafa sebenarnya adalah Wayan Suwage, sahabat almarhum ayahnya. Waktu itu, Wayan Suwage terpaksa ditinggalkan Wirapati karena hutan tiba-tiba terbakar. Ia dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat panas seperti terselimuti bara. Itu disebabkan karena tumbangnya pohon jati yang sedang terbakar hebat dan runtuh menimpa gerumbul belukar tempat persembunyiannya. Tetapi ia tak berdaya. Darah yang mengucur ke tanah sudah terlalu banyak. Meskipun Wirapati hampir berhasil menyumbat lukanya dengan bebat potongan baju, namun tenaganya sebagian besar telah hilang. Lagi pula hatinya terlalu sedih memikirkan nasib keluarga dan sahabatnya. Tiba-tiba saja, ia seperti teringat sesuatu. Terasa kedua tangannya masih menggenggam erat-erat ketiga pusaka keramat hadiah Ki Hajar Karangpandan. Kemudian entah kekuatan dari mana asalnya, sekonyong-konyong pikirannya menjadi jernih. Suatu tenaga ajaib mendorong padanya, ia berontak. Direnggutkan semua dahan dan ranting yang melibat dirinya. Dengan sekali renggut, bebaslah dia dan kemudian menggelinding bergulingan. Udara kala itu panas bukan kepalang. Asap tebal menutupi seluruh penglihatan dan api berjilatan sejadi-jadinya. Ia terus bergulingan tanpa tujuan dengan menggenggam ketiga pusaka keramat. Dalam hati, ia mendengar suara pelannya sendiri. Biar bagaimanapun pusaka ini harus kusampaikan kepada Sanjaya dan Sangaji. Harus kusampaikan. Harus kusampaikan. Harus kusampaikan. Tiba-tiba ia terperosok ke dalam tebing curam. Ketiga pusaka keramat yang tergenggam erat-erat terbanting ke bawah. Dia sendiri lantas pula terbanting ke bawah. Kepalanya terbentur batu dan tubuhnya tercebur ke dalam sungai berlumpur. Itulah sungai berlumpur yang pernah diceburi Wirapati pula, tatkala menghindarkan diri dari ancaman pohon tumbang yang sedang terbakar menyala-nyala. Entah sudah berapa hari ia tak sadarkan diri. Tatkala membuka mata, dirinya sudah berada di atas dipan beralaskan tikar compang-camping. Seorang anak perempuan berumur kira-kira 5 tahun duduk di dekatnya seperti sedang menjaganya. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki setengah umur menghampiri. Laki-laki itu bersikap manis dan selanjutnya merawat dirinya dengan rajin dan penuh perhatian. 2 bulan lamanya ia terbaring di atas dipan. Selama itu ia telah mengetahui dari sang penolong tentang dirinya. Ternyata kebakaran makin lama makin meluas. Pemerintah segera mengerahkan pekerja-pekerja untuk bergotong royong mencegah kebakaran. Mula-mula kurang mendapat perhatian. Tetapi setelah pemerintah menjanjikan bidang-bidang tanah hutan bekas kena bakar, lainlah halnya. Orang lantas saja datang dari segenap penjuru hendak menyumbangkan tenaga. Dengan demikian kebakaran bisa lekas terpadamkan. Laki-laki penolong Wayan Suwage adalah pula termasuk salah seorang pekerja sukarela. Dia berasal dari Garut yang datang merantau ke Jawa Tengah hendak mengadu nasib. Sedang si bocah perempuan itu adalah anaknya bernama Nuraini. 1 tahun lagi ia merawat diri. Ia menyambung kakinya yang buntung dengan bambu. Setelah biasa berjalan dengan kaki buntung, barulah ia merasa diri telah sembuh benar. Kemudian ia mencoba mencari jejak istrinya dan keluarga sahabatnya. Sudah barang tentu, usahanya sia-sia belaka. Maklumlah, kala itu Rukmini dan Sangaji sudah berada di Jakarta. Sedang istri dan anaknya sudah pula digondol seorang pangeran di perbatasan timur daerah kerajaan Yogyakarta. Ia balik kembali ke rumah penolongnya, ia merasa berhutang budi, maka berjanjilah dia di dalam hati hendak membantu penghidupan sang penolong sekuasa-kuasanya. Tatkala penolong itu mati karena sakit, ia merawat Nuraini seperti anak kandungnya sendiri. Dan semenjak itu, ia mengajak Nuraini merantau dari daerah ke daerah sambil berusaha memperoleh kabar anak istri dan keluarga sahabatnya. Hampir 14 tahun dia terenggut dari bumi keluarganya dan selama merantau usahanya untuk memperoleh titik-titik berita tentang keluarga sahabat dan anak istrinya, sia-sia belaka. Sekali-sekali dalam perantauannya, ingin ia lekas mati atau membunuh diri. Untung, dia masih merasa bertanggung jawab terhadap kebahagiaan Nuraini putri penolongnya. Lagi pula, hatinya takkan lega sebelum bertemu dengan anak istri serta keluarga Made Tantre. Mendadak saja, secara kebetulan, sekarang ia bertemu dengan putra sahabatnya. Bagaimana ia tak menjadi terharu? Karena itu ia terus menangis dan membiarkan diri menangis sepuas-puas hati. Selama itu, Sangaji masih saja berdiri tertegun. Tak tahu dia, apa yang harus dilakukan selain ikut menyumbangkan air mata.
Tiba-tiba teringatlah dia kepada Titisari yang mungkin masih mengintip pembicaraan orang-orang dari atap rumah. Teringat akan Titisari, perlahan-lahan ia mencoba menarik tangannya. Tetapi genggaman Mustafa masih saja erat. "Sangaji. Kamu bernama Sangaji bukan?" bisik Mustafa tiba-tiba. Sangaji mengangguk kosong. "Mulai sekarang panggillah aku Paman Suage. Aku Ayan Suage, sahabat almarhum ayahmu." Kembali Sangaji mengangguk kosong. Maklumlah, ingatannya waktu itu melayang penuh-penuh kepada Titisari. "Kau tadi bilang hendak mencari obat. Apakah sudah kau dapatkan?" "Sudah," jawab Sangaji. "Hanya saja, aku masih perlu menengok sahabatku." "Siapakah sahabatmu? Sekarang di mana dia?" Sangaji hendak memberi keterangan. Mendadak teringatlah dia, kalau sahabatnya seorang gadis. Apa kata Wayan Suage terhadap dirinya, jika mendengar dia sedang berjalan bersama dengan seorang gadis di larut malam menjelang fajar hari? Bila Wayan Suage menduga yang bukan-bukan, agaknya tidaklah terlalu salah. Karena itu ia tergugu. Untung Wayan Suage tiada mengurus lebih jauh, karena tiba-tiba pula ia teringat kepada urusannya sendiri hendak melihat Raden Ayu Bumi Gede. "Baiklah," katanya, "tengoklah sahabatmu dulu dan jaga dirimu baik-baik." Sangaji kini malahan tercengang mendengar ucapan si orang tua. Tetapi ia girang. Dengan begitu, tak usahlah dia berkepanjangan memberi penjelasan tentang siapa sahabatnya itu. "Aku nanti akan mencari paman." Wayan Suage merenungi dirinya. Lama ia berdiam diri, kemudian berkata seperti memutuskan, "Tak usah. Belum tentu aku pulang ke penginapan." Sangaji adalah seorang pemuda yang berotak sederhana. Mendengar jawaban Wayan Suage, tak ada keinginannya untuk mengetahui sebab musabab orang tua itu berkata demikian, ia tak mau pula menduga-duga, mengapa Wayan Suage yang sudah dapat membebaskan diri mendadak saja balik kembali ke Kadipaten. Setelah berpisah, Sangaji terus mengarah ke halaman induk gedung. Mendadak saja sebelum kakinya menginjak batas halaman, ia melihat sesosok tubuh berkelebat menghampiri dirinya. "Siapa?" tegur orang itu. Belum lagi Sangaji menjawab, orang itu terus menyerang. Sangaji cepat-cepat menggerakkan tangan dan segera menangkis. Berbareng dengan gerakan itu, ia terkejut. Di tengah cerah bulan, ia mengenali wajah Sanjaya, si pangeran muda. Sanjaya terbangun dari tempat tidurnya, tatkala pintu kamarnya diketuk ketiga pengiring ibunya. Begitu menerima laporan, cepat ia mengenakan pakaian dan bergegas keluar halaman, ia memasuki kamar ibunya untuk mendapat penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengar berita bagaimana Mustafa dan Nuraini membebaskan diri dari kamar tahanan, bukan main terkejutnya. "Haim, Ibu, kau tak tahu urusan besar. Hatimu terlalu lemah. Sekiranya mereka masih terkurung, Ibu akan membebaskan juga. Tapi sekarang, jika guru mendengar perbuatanku ini, bagaimana aku harus membela diri?" pikirnya. Cepat sekali ia melesat ke halaman. Niatnya ingin mengejar larinya Mustafa dan Nuraini. Di luar dugaan, ia bertemu dengan Sangaji. Sekarang, rasa sesalnya ditumpahkan kepada pemuda itu. Ia hendak minta ganti kerugian tambah bunganya. Maka ia menyerang dengan dahsyat dan berbahaya. Sangaji sebaliknya berusaha meloloskan diri. Ingin sekali ia cepat-cepat mengisiki Titisari. Kemudian kabur dari Kadipaten. Itulah sebabnya, ia berkelahi dengan tata mengelakkan diri. Tetapi Sanjaya terus melibasnya, sehingga ia tak bisa mendapat kesempatan. Bahkan ruang geraknya makin lama jadi makin sempit. Mau tak mau, ia memaksa diri untuk mengadakan perlawanan sekuat tenaga. Dengan demikian, pertempuran antara kedua pemuda itu jauh lebih seru daripada tadi siang di tengah gelanggang. Dalam pada itu pertandingan adu kepandaian di ruang Kadipaten antara Titisari dan Cocak Hijau mendekati puncak-puncak penyelesaian. Manyarsewu mengira, kalau Cocak Hijau akan bisa merebut kemenangan dengan mudah. Sekalipun si gadis cukup lincah dan gesit. Tak tahunya, tiba-tiba Titisari memperlihatkan tata ilmu berkelahi aneh yang mengejutkan. Gadis itu mengeluarkan sapu tangan pembungkus sisa daging goreng pemberian Sangaji. Sambil bergerak lincah mengelakkan diri, ia mengebutkan sapu tangan. Sisa daging yang dibungkusnya rapi, terpelanting dan melesat menyambar cawan arak. Yang lain mengarah mata lawan. Cocak Hijau jadi kelabakan. Ingin ia menghindari serangan Titisari yang mengarah cawannya.
Tetapi segumpal daging lainnya akan mendarat ke matanya. Sebaliknya jika membiarkan matanya kena serang, cawannya kena gempur. Dalam kerepotannya, ternyata ia bisa mengatasi dengan suatu kehebatan mengagumkan. Dengan sekali gerak ia mengendapkan diri sambil menghindarkan cawan dari serangan gumpalan daging. Tetapi kemudian terjadilah suatu serangan lain di luar dugaan. Sekonyong-konyong Titisari menyerang dengan mengembangkan sapu tangannya seolah-olah hendak menangkap kepala. Dengan begitu, Cocak Hijau dihujani serangan berantai 3 macam berturut-turut. 2 macam serangan kena dielakkan. Kini menghadapi serangan ketiga. Benar-benar sapu tangan mengarah kepalanya. Cepat kakinya menyapu, mendadak saja serangan sapu tangan itu ternyata suatu tipuan belaka. Titisari membiarkan sapu tangannya kabur tak terkendalikan. Berbareng dengan itu, serangannya yang sungguh-sungguh tiba. Kedua tangannya menyodok dan menggaplok dari arah bertentangan. Masih pula diiringi dengan tendangan mengarah dada. Karena serangan berantai itu dilakukan begitu cepat dan tanpa selang, Cocak Hijau meskipun gagah akhirnya gugup juga. Tak sempat lagi ia menangkis dengan kaki, maka terpaksa ia menangkis. Titisari tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Sengaja ia mengadu tenaga dan membenturkan tangannya. Walaupun tangannya merasa sakit kena getaran tenaga, tetapi arak dalam cawan kena ditumpahkan. Cepat ia melesat mundur sambil berseru, "Tolong, bersihkan lantai." Merah pada muka Cocak Hijau mendengar ejekan Titisari. Lambat laun berubah bermuram durja karena menahan rasa malu berbaring mendongkol. Walaupun tangannya merasa sakit kena getaran tenaga, tetapi arak dalam cawan kena ditumpahkan. Cepat-cepat ia melesat mundur sambil berseru, "Kau licin, Nona. Ayo, bertanding lagi," ia menantang. Titisari tersenyum sambil mundur selangkah. Apakah seorang tua akan melanggar janji?" Dengus Cocak Hijau. Tapi benar-benar ia merasa mati kutu. Sebaliknya Manyarsewu yang sudah bersahabat dengan Cocak Hijau menjadi penasaran. Dasar wataknya berangasan, lantas saja dia berteriak nyaring. "Bangsat cilik! Kau licin seperti belut. Siapa sebenarnya gurumu? Suruh dia keluar." Saat ini beliau tidak ada di sini. "Tenang-tenangkan hatimu, esok biarlah kupisiki. Tapi jangan kamu mencoba lari ngacir." Titisari tertawa panjang. Sekonyong-konyong ia mengungkurkan semua yang hadir dan hendak berlalu. "Selamat tinggal. Sekarang, biarlah aku pergi menemui guru." Tetapi mana bisa Manyarsewu diperlakukan demikian. Entah bagaimana gaya gerakannya, tiba-tiba saja tubuhnya telah melesat dan menghadang di ambang pintu seperti malaikat pencabut nyawa. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.